Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Syifa Maryam dan Vian Yulianti akan mempresentasikan mengenai hakikat pendekatan, strategi, metode, dan model dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu ada pendekatan pembelajaran. Definisi pendekatan pembelajaran menurut Sagala tahun 2009 merupakan jalan yang akan ditempuh oleh guru dan peserta didik dalam mencapai tujuan instruksional untuk suatu satuan instruksional tertentu. Sedangkan Komalasari pada tahun 2013 berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran yaitu titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Hal ini merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran merupakan sudut pandang atau orientasi seseorang terhadap belajar dan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran didefinisikan sebagai latar belakang pedagogis dan psikologis yang dilandasi filosofi pendidikan tertentu, yang dipilih agar tujuan pembelajaran dapat tercapai atau dapat didekati secara optimal. Rusman pada tahun 2017 menekankan dari sudut pandang interaksi pembelajaran, siapa yang berperan dominan, dan dilandasi teori belajar. Maka pendekatan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada teacher-centered approach dan student-centered approach. Teacher-centered approach merupakan pendekatan yang berorientasi pada guru. Guru dalam proses pembelajaran berperan sebagai satu-satunya sumber pembelajaran yang serba tahu. Teori behavioristik memiliki pandangan belajar mengenai perubahan tingkah laku dan pengaruhnya dalam proses pembelajaran, yaitu teacher centered atau berpusat pada guru, serta dalam interaksinya termasuk kategori yang transmisi. Nah, yang kedua yaitu ada pendekatan yang berorientasi pada siswa atau student centered approach. Nah, pendekatan ini dilandasi oleh filsafat progresivisme dan humanisme dengan pandangan bahwa pendidikan harus berpusat pada anak. Filsafat ini pun berpandangan bahwa anak adalah individu yang memiliki potensi. Pendekatan ini menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar sehingga peserta didik mendapatkan kesempatannya untuk mengembangkan kreativitas dan potensinya melalui aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Teori belajar yang menjadi landasan pendekatan ini yaitu kognitif dan humanistik. Selanjutnya yaitu klasifikasi pendekatan pembelajaran. Klasifikasi pendekatan pembelajaran di Indonesia secara historis mengalami beberapa perkembangan seiring terjadinya perubahan kurikulum. Pendekatan pembelajaran yang diamanatkan pada kurikulum tahun 1984 adalah pendekatan konsep, pendekatan keterampilan proses, pendekatan cara belajar siswa aktif. Nah, seiring dengan perubahan kurikulum berikutnya, yaitu kurikulum tahun 2013, diamanatkan pendekatan kontekstual teaching and learning atau CTL, pendekatan Science, Technology, and Society atau STS, dan pendekatan scientific atau scientific approach. Nah, klasifikasi pendekatan berdasarkan amanat kurikulum berdasarkan pada teori belajar dan proses pembelajaran yang berlandaskan pada pandangan filosofis tertentu. Nah, di sini ada pendekatan pembelajaran berdasarkan amanat kurikulum tahun 1984. Ada pendekatan konsep, pendekatan keterampilan proses, dan pendekatan cara belajar siswa aktif. Yang pertama yaitu ada pendekatan konsep. Pendekatan ini dilandasi oleh teori belajar kognitif yang dikenal tokohnya seperti yang kita tahu yaitu ada Brunner dan Ausubel. Teori yang dikembangkan oleh Brunner berpandangan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu aturan, termasuk konsep, teori, dan definisi, melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili aturan yang menjadi sumbernya.
Sedangkan Ausubel mengenalkan teori tentang meaningful learning yang menekankan ekspositori dan penalaran deduktif. Teori ini juga berangkat dari pandangan bahwa individu belajar apabila melalui konsep-konsep umum, dimulai dari prinsip-prinsip sampai contoh-contoh. Berdasarkan teori belajar yang melandasi pendekatan ini, dapat dikatakan bahwa landasan filosofisnya adalah perennialisme dan esensialisme. Walaupun perkembangan berikutnya mengarah pada filsafat progresivisme dengan melahirkan beberapa strategi dan model pembelajaran. Yang kedua yaitu ada pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses awal mulanya dilaksanakan di Inggris dengan nama Science a Process Approach, disingkat menjadi SAPA. Penerapan pendekatan ini bertujuan agar peserta didik sejak duduk di jenjang pendidikan dasar sudah terbiasa dengan mencari dan menemukan masalah, dengan langkah-langkah yang biasa dilakukan para ilmuwan. Dengan pendekatan ini, peserta didik diarahkan untuk menemukan konsep baru, fakta baru, teori baru, generalisasi, prinsip atau hukum baru. Mengacu pada karakteristiknya, maka pendekatan keterampilan proses dilandasi oleh teori belajar kognitif dan filsafat pragmatisme, progresivisme, dan romantik naturalisme. Dan yang ketiga yaitu ada pendekatan CBSA. CBSA merupakan akronim dari cara belajar siswa aktif. Pendekatan CBSA menekankan pada keaktifan peserta didik secara fisik, mental, intelektual, dan emosional selama proses pembelajaran. Dari proses pembelajaran tersebut, maka tujuan pembelajaran dengan pendekatan CBSA memadukan antara ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Komponen CBSA terdiri dari mengalami, interaksi, komunikasi, dan refleksi dengan berpusat pada belajar aktif atau BA. Dalam perkembangan berikutnya, CBSA diikuti oleh pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan atau PAKEM. Ditinjau dari karakteristiknya, PAKEM merupakan bentuk pengembangan dari CBSA dengan ditambahkan istilah menyenangkan sebagai pengaruh dari konsep joyful learning. Selain itu, ditinjau dari landasan psikologis, CBSA masih memiliki kecenderungan berorientasi pada teori belajar behavioristik, sedangkan PAKEM mulai bergeser dari behavioristik ke arah konstruktivistik. Selanjutnya ada pendekatan pembelajaran berdasarkan amanat dari kurikulum tahun 2013. Yang pertama yaitu ada pendekatan Contextual Teaching and Learning atau CTL. CTL dikembangkan sebagai pendekatan pembelajaran yang merupakan respons terhadap praktik pembelajaran yang hanya menekankan pengetahuan konsep abstrak dan tidak dapat diterapkan secara langsung dalam kehidupan nyata. Pandangan dari pendekatan ini adalah bahwa pembelajaran konsep memang sesuai untuk menyiapkan peserta didik sebagai akademisi, namun kurang sesuai untuk mempersiapkan peserta didik secara profesional di bidang pekerjaan yang menuntut penerapan konsep pengetahuan. Berdasarkan pandangan tersebut, maka CTL dalam pembelajaran tetap mengindahkan konsep. Namun, konsep yang dipelajari oleh peserta didik dihubungkan dengan konteks kehidupan sehari-harinya, baik itu konteks pribadi maupun konteks sosial kultural. Kemudian ada pendekatan SDS atau Science Technology Society. Pada awalnya diterapkan dalam pembelajaran sains yang dikenalkan oleh Michael Zeman dalam judul bukunya Teaching and Learning About Science and Society pada tahun 1980. SDS diterjemahkan menjadi Sains, Teknologi, Masyarakat atau STM. Perkembangan berikutnya menjadi Sains Lingkungan dan Teknologi Masyarakat atau saling temas. Walaupun terjadi perubahan istilah, namun pada dasarnya secara esensial ini tetap sama, yaitu pembelajaran yang menghubungkan antara sains dan teknologi dengan manfaatnya di masyarakat, serta dampak positif dan negatif terhadap lingkungan. Penerapan pendekatan ini tidak terbatas pada pembelajaran sains saja, tetapi meluas pada pembelajaran ilmu sosial.
Hakikat pendekatan ini berpusat pada peserta didik atau peserta didik ini sebagai sosok sentral. Selanjutnya ada pendekatan saintifik. Pendekatan ini merupakan amanat dari kurikulum 2013 yang tercantum dalam kebijakan Kemendikbud yang disebutkan dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Hakikat pendekatan saintifik itu merupakan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada langkah-langkah kerja ilmiah. Nah, langkah kerja ilmiah merupakan proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif dapat mengonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan seperti mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Nah, yang terakhir yaitu ada pendekatan pembelajaran terpadu atau integrated learning. Nah, pembelajaran terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan dan karakteristik peserta didik jenjang SD. Pendekatan ini juga merupakan karakteristik dari kurikulum 2013 yang mengamanatkan pendekatan pembelajaran terpadu diterapkan di SD. Pembelajaran terpadu merupakan implementasi dari kurikulum terpadu atau integrated curriculum yang menghubungkan berbagai disiplin ilmu dalam bentuk keterpaduan. Kompetensi yang akan dicapai berdasarkan mata pelajaran dihubungkan dalam satu jaringan kompetensi untuk menjelaskan suatu konteks yang menggambarkan keterpaduan. Pendekatan pembelajaran terpadu dilandasi pandangan psikologis bahwa peserta didik jenjang SD taraf perkembangan berpikirnya masih bersifat holistik dan operasional konkret. Holistik diartikan bahwa peserta didik jenjang SD masih berpikir satu kesatuan, belum terkotak-kotak atau terbagi-bagi. Nah, membutuhkan objek nyata atau konkret untuk memahami suatu fakta atau konsep. Pembelajaran terpadu bercirikan memadukan berbagai disiplin ilmu atau kompetensi mata pelajaran untuk memadukannya didekati dengan tema. Dengan kata lain, pembelajaran terpadu bertolak dari sebuah tema. Yang selanjutnya adalah strategi pembelajaran. Yang pertama itu mendefinisi strategi pembelajaran menurut para ahli. Di sini kami mengambil 5 pengertian dari para ahli. Yang pertama itu adalah menurut Moore Kennedy yang mengatakan bahwa strategi pembelajaran itu adalah rencana global gitu untuk suatu pengajaran tertentu. Lalu yang kedua ada menurut Kemp yang dikutip oleh Sanjaya. Beliau mengatakan gitu bahwa strategi pembelajaran itu adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Lalu ada menurut Rusman yang mengatakan bahwa strategi itu menunjukkan pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu. Dan yang keempat, ada menurut Kamalasari yang mengatakan bahwa strategi pembelajaran itu sifatnya masih konseptual dan untuk mengimplementasikannya itu digunakan berbagai metode pembelajaran tertentu. Dan terakhir, ada menurut Mudlovir dan Rusdiah yang mengatakan bahwa cara atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan agar tujuan pembelajaran itu bisa berhasil, di mana keberhasilan itu melibatkan peran guru maupun peserta didik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran itu adalah suatu rencana kegiatan pembelajaran yang masih bersifat global atau belum spesifik, merupakan gambaran umum mengenai proses pembelajaran, sehingga untuk pelaksanaannya itu diperlukan langkah selanjutnya yang lebih spesifik. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip strategi pembelajaran. Nah, yang pertama adalah berorientasi pada tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Tujuan pembelajaran yang dimaksud adalah terjadinya perubahan perilaku pada peserta didik. Nah, perilaku yang dimaksud itu adalah ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, yang kedua,
itu adalah aktivitas. Nah, prinsip aktivitas ini maksudnya adalah bahwa pembelajaran yang dilaksanakan haruslah berpusat pada siswa. Harus student center gitu. Siswa itu yang lebih aktif dalam mengolah informasi dalam pembelajaran, bukan hanya sekedar menerima saja, tetapi juga harus bisa mengolahnya. Nah, yang ketiga itu adalah prinsip individualitas. Maksudnya itu bahwa strategi pembelajaran itu harus bisa mewadahi diferensiasi peserta didik. Entah itu dari gaya belajarnya, latar belakang fisik dan juga mentalnya, kemudian perbedaan dari minat serta bakatnya, dan juga perbedaan dari kecerdasannya gitu. Karena kita kan mengetahui gitu bahwa manusia itu multi intelligent. Setiap orang itu memiliki kecerdasan dominan yang berbeda. Seperti itu. Lalu yang ketiga ini berhubungan sekali gitu dengan yang pertama, yaitu integritas. Maksudnya, strategi pembelajaran itu harus mencakup 3 aspek utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jika hanya mencakup kognitif saja, itu artinya bahwa strategi pembelajaran yang dilaksanakan itu tidak melaksanakan prinsip integritas yang nantinya itu akan mempengaruhi juga pada orientasi tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah pertimbangan dalam menentukan strategi pembelajaran. Di sini kami merujuk pada Rusman dalam Prihantini 2021. Nah, yang pertama adalah pertimbangan terhadap tujuan yang harus dicapai. Nah, dari sini kita tahu ya bahwa dalam prinsip sebelumnya pun, bahkan ada definisi sebelumnya pun, tujuan selalu disebutkan gitu. Itu menandakan bahwa pertimbangan terhadap tujuan itu sangat penting. Hal yang paling utama dan paling pertama yang harus kita perhatikan gitu. Nah, apa saja sih yang dipertimbangkan terhadap tujuan yang hendak dicapai itu? Yaitu yang pertama itu kita perhatikan apakah tujuan pembelajaran ini sudah berkenaan dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, ini sangat berhubungan ya teman-teman dengan prinsip tadi bahwa tujuan itu harus bahwa tujuan pembelajaran itu harus mencakup 3 ranah utama gitu, yaitu kognitif atau pengetahuan, afektif, sikap, dan psikomotorik atau keterampilan. Yang kedua adalah pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pelajaran. Nah, kalau misalkan teman-teman ingat gitu ya, bahwa kurikulum kita ini kan sudah ditentukan ya, KD atau kompetensi dasar apa saja gitu yang harus peserta didik kuasai. Nah, dalam KD tersebut, jika teman-teman kaji gitu ya, itu sudah terdapat materi. Namun materinya masih bersifat umum. Sehingga perlu kita rumuskan menjadi indikator. Nah, di indikator itulah nantinya akan kita lihat materinya secara khusus gitu. Apakah berupa fakta, konsep, prosedur, metakognitif, atau nilai. Nah, selain itu, kita juga harus mencari sumber ajar yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, yang sudah berupa konsep gitu, bukan lagi sebuah konsepsi gitu, tetapi sudah dibuktikan gitu secara kebenarannya oleh para ahli. Nah, yang terakhir, pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pelajaran adalah apakah materi yang diajarkan itu memerlukan pengetahuan prasyarat atau tidak. Contohnya adalah ketika peserta didik mendapatkan dituntut untuk bisa membaca, pastikan mereka itu ada pengetahuan prasyarat, yaitu mereka harus tahu dulu gitu huruf-huruf alfabet, seperti itu. Lalu yang ketiga itu adalah pertimbangan dari sudut peserta didik. Maksudnya adalah harus melihat juga perbedaan peserta didik, baik itu dari gaya belajarnya yang tadi ya, itu sama seperti individualitas gitu, memperhatikan atau mempertimbangkan diferensiasi peserta didik.
entah itu dari gaya belajarnya, karakteristik perkembangan fisik dan mentalnya, serta minat dan bakat peserta didik. Dan yang terakhir adalah pertimbangan lainnya yang bersifat non-teknis. Contohnya itu seperti penggunaan satu atau lebih strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu gitu. Terus yang selanjutnya adalah menetapkan metode dan model pembelajaran yang sesuai dengan strategi yang kita gunakan. Dan terakhir adalah ketersediaan media pembelajaran atau fasilitas untuk menerapkan strategi tersebut. Yang selanjutnya adalah klasifikasi strategi pembelajaran. Nah, secara umum strategi pembelajaran ini dibagi menjadi 4. Yaitu yang pertama ada strategi ekspositori dan juga strategi deduktif yang mana diturunkan dari pendekatan teacher center. Artinya kedua strategi tersebut berfokus pada guru. Jadi guru ini lebih dominan dalam pembelajaran karena di sini guru berfungsi sebagai penyampai informasi. Jadi benar-benar anak atau peserta didik itu lebih pasif gitu dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga dan keempat itu ada strategi heuristik dan juga strategi induktif, di mana kedua strategi ini diturunkan dari pendekatan student center. Artinya, strategi pembelajaran ini lebih menekankan atau lebih berpusat pada siswa gitu. Jadi siswa ini lebih aktif dalam pembelajaran karena siswa dalam strategi pembelajaran ini dianggap sebagai subjek aktif dan berpotensi. Sehingga dalam proses pembelajarannya siswa ini lebih banyak mengolah informasi dibandingkan hanya menerima informasi, mereka tuh lebih banyak mengolah. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator saja. Selain strategi pembelajaran secara umum, ada pula jenis strategi pembelajaran lainnya yang sudah berorientasi pada HOTS. Nah, di sini ada 8 ya, ada 8 jenis-jenis strategi pembelajaran gitu yang akan saya jelaskan gitu. Nah, untuk kelompok kami sendiri, mungkin bagi teman-teman di sini jika mencari di internet atau dimanapun itu, ini tuh termasuk dalam model ya. Tetapi bagi kelompok kami, ini termasuk ke dalam strategi. Kenapa? Karena masih berupa gambaran pembelajaran, gambaran kegiatan pembelajaran secara umum gitu. Jadi belum spesifik, sehingga kami memasukkannya ke dalam strategi pembelajaran. Yang pertama itu ada discovery learning gitu, di mana memfokuskan siswa atau peserta didik untuk bisa mencari, menemukan, dan merumuskan konsep-konsep materi pelajaran. Nah, yang kedua itu adalah inquiry learning. Perbedaannya dengan discovery learning ini adalah inquiry learning ini lebih perluasan dari discovery. Jadi setelah siswa menemukan konsep-konsep atau merumuskan konsep-konsep materi pelajaran, mereka diharapkan mampu melakukan eksperimen atau prosedur penelitian secara mandiri maupun kelompok. Selanjutnya ada strategi pembelajaran problem based learning dan juga project based learning. Nah, untuk perbedaannya sendiri bisa dilihat dari 3 hal gitu. Nah, untuk problem based learning ini, yang pertama untuk permasalahannya itu biasanya itu adalah materi yang belum dimengerti oleh atau baru diajarkan oleh guru kepada peserta didik gitu. Kemudian untuk hasilnya itu biasanya berupa laporan saja, laporan tertulis gitu. Sehingga waktu yang diperlukan dalam strategi ini itu singkat biasanya. Nah, untuk project based learning ini biasanya itu untuk permasalahan diangkat itu adalah permasalahan yang real atau benar-benar terjadi di sekitarnya atau di sekitar masyarakat. Sehingga untuk hasilnya sendiri itu biasanya berupa karya, berupa project gitu, entah itu dalam bentuk entah itu berupa model, berupa prototype atau berupa lainnya gitu. Sehingga karena ini berupa project gitu ya, waktu yang diperlukannya pun biasanya lebih lama gitu dibandingkan dengan problem based learning. Yang selanjutnya itu adalah strategi work based learning gitu. Nah, strategi ini tuh biasanya digunakan untuk
memfokuskan pemikiran pada pekerjaan tertentu gitu. Digunakan untuk memfasilitasi siswa dalam mencari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang penting dari pengaruh akan kebutuhan pasar kerja itu atau kebutuhan dunia kerja, dunia usaha, dan dunia industri. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu ada service learning. Nah, strategi pembelajaran itu adalah cara yang mengajar gitu, cara mengajar dan belajar yang menghubungkan antara tindakan positif dan bermakna di masyarakat dengan dengan pembelajaran akademik. Di dalamnya ini ada unsur kegiatan melayani gitu. Nah, pelayanan yang dimaksud ini adalah hal-hal yang nyata terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pembelajaran ini harus terkait erat dengan masalah-masalah dan tugas-tugas yang nyata. Nah, dengan strategi pembelajaran ini tuh peserta didik itu diajarkan untuk melakukan suatu perubahan nyata dari sekedar menerima ilmu untuk diri sendiri menjadi ilmu yang bermanfaat untuk membantu orang lain. Selanjutnya adalah strategi cooperative learning gitu, yaitu pembelajaran yang biasanya itu dilakukan secara berkelompok, entah itu dalam kelompok kecil atau maupun kelompok besar gitu. Dimana dalam strategi ini siswa ini dilatih gitu dan dibiasakan untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, tugas, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah strategi pembelajaran konsep learning, yang mana dalam proses pembelajaran ini tuh meminta siswa gitu untuk membuat gambar atau diagram tentang konsep-konsep utama yang saling berhubungan, yang ditandai atau dihubungkan dengan garis panah, dan setiap garis panah itu ditulis level yang membunyikan bentuk hubungan antar konsep-konsep utama itu. Jadi seperti dapat juga dikatakan seperti membuat mind mapping lagi. Yang ketiga yaitu ada metode pembelajaran. Sanjaya tahun 2006 mendefinisikan metode pembelajaran yaitu cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dengan optimal. Definisi lain dikemukakan oleh Ahmadi dan Prasetya pada tahun 2005 bahwa metode pembelajaran adalah teknik penyajian yang dikuasai oleh seorang guru untuk menyajikan materi pelajaran kepada peserta didik dalam kelas, baik secara individual atau secara kelompok. Hal itu agar materi pembelajaran dapat diserap, dipahami, dan dimanfaatkan oleh peserta didik dengan baik. Merujuk pada dua pendapat tersebut, metode pembelajaran pada dasarnya merupakan cara yang lebih operasional untuk ditempuh oleh guru agar materi dan pesan-pesan pembelajaran dapat tersampaikan kepada peserta didik. Dengan demikian, fungsi metode pembelajaran adalah untuk memperlancar proses interaksi antara guru dengan peserta didik dan memudahkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar selama proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada pertimbangan dalam memilih metode pembelajaran. Merujuk pada pendapat Ahmadi dan Prasetya dalam Prihantini tahun 2021. Nah, ada 7 aspek dasar pertimbangan dalam memilih metode pembelajaran. Yang pertama yaitu ada metode yang digunakan dapat membangkitkan motif, minat, atau gairah belajar peserta didik. Yang kedua, metode yang digunakan dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian peserta didik. Yang ketiga yaitu metode yang digunakan dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mewujudkan hasil karyanya. Yang keempat, metode yang digunakan dapat merangsang keinginan peserta didik untuk belajar lebih lanjut, melakukan eksplorasi dan inovasi. Yang kelima, metode yang digunakan dapat mendidik peserta didik dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoleh ilmu pengetahuan melalui usaha pribadi. Yang keenam, metode yang digunakan dapat meniadakan penyajian yang bersifat verbalitas dan menggantinya dengan pengalaman atau situasi nyata dan bertujuan. Dan yang terakhir yaitu metode yang digunakan dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai serta sikap-sikap utama yang diharapkan dalam kebiasaan cara belajar yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sama halnya dengan pendekatan dan strategi pembelajaran, metode pembelajaran juga bisa diklasifikasikan. Klasifikasi metode pembelajaran ada dua,
Ada yang teacher-centered atau berpusat pada guru, dan juga ada yang student-centered atau yang berpusat pada siswa. Klasifikasi ini bermanfaat bagi pendidik untuk dapat menyeleksi metode mana yang akan digunakan saat menempuh strategi pembelajaran. Bisa yang berorientasi pada aktivitas peserta didiknya lebih dominan atau aktivitas guru yang lebih dominan. Metode pembelajaran berorientasi teacher-centered. Ada 3, yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah merupakan penyampaian atau penyajian materi pembelajaran dengan penuturan lisan atau penjelasan lisan oleh pendidik kepada peserta didik secara klasikal. Yang kedua, ada metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab yaitu cara penyajian materi pembelajaran dalam bentuk pertanyaan yang disampaikan oleh pendidik untuk dijawab peserta didik ataupun sebaliknya. Dan yang ketiga, ada metode demonstrasi, yaitu memperagakan barang, kejadian, aturan, atau urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media. Kemudian ada metode pembelajaran berorientasi student-centered. Metode pembelajaran yang berorientasi pada siswa merupakan metode yang memberikan banyak kesempatan kepada siswa untuk mengalami atau berbuat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat memperoleh pengalaman belajar. Nah, adapun jenis-jenis metode yang masuk ke dalam klasifikasi ini yaitu ada metode diskusi, metode simulasi, metode eksperimen, metode penugasan, metode studi mandiri, metode pembelajaran terprogram, metode pemecahan masalah, metode studi kasus, metode Computer Assisted Learning atau CAL, dan metode proyek. Baik, yang selanjutnya adalah mengenai model pembelajaran. Nah, yang pertama adalah definisi model pembelajaran itu sendiri. Di sini kami mengambil 3 pengertian. Yang pertama dari Joyce dan Will yang mengatakan bahwa model pembelajaran itu adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk merancang tatap muka di kelas atau pembelajaran tambahan di luar kelas dan untuk menyusun materi pembelajaran. Yang kedua ada Dignas yang menyebutkan model pembelajaran itu bisa juga berarti suatu rencana mengajar yang memperlihatkan pola pembelajaran tertentu. Nah, pola pembelajaran yang dimaksud ini adalah terlihatnya kegiatan yang dilakukan oleh guru, siswa, serta bahan ajar yang mampu menciptakan siswa belajar yang tersusun secara sistematis mengenai rentetan peristiwa pembelajaran atau sintaks. Dan yang ketiga itu menurut Winata Putra mengartikan model pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran itu merupakan rencana pembelajaran yang sudah menggambarkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran secara utuh sebagai panduan guru melakukan proses pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran yang lebih spesifik. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri model pembelajaran yang dapat dilihat dari tujuannya gitu. Nah, untuk tujuan model pembelajaran ini sudah spesifik terhadap materi pembelajaran. Lalu yang kedua itu ada fase. Nah, ciri khas dari model pembelajaran ini adalah adanya sintaks atau langkah-langkah atau serangkaian kegiatan pembelajaran yang sudah utuh. Nah, kemudian ada fondasi, di mana model pembelajaran ini tuh didukung teori dan penelitian tentang pembelajaran dan motivasi. Selanjutnya adalah klasifikasi model pembelajaran yang berorientasi pada HOTS. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan gitu mengenai strategi pembelajaran yang sudah berorientasi pada HOTS. Maka model pembelajaran yang terbentuk pun akan berorientasi pada HOTS. Untuk strategi pembelajaran discovery learning itu bisa menggunakan probing, prompting learning, hingga temuan terbimbing.
Nah, untuk inquiry based learning itu bisa menggunakan scientific query model dan inquiry training model. Nah, untuk problem based learning itu bisa menggunakan problem based introduction, debate, controversial issues, example not example, problem solving learning, dan creative problem solving. Nah, untuk project based learningnya itu bisa menggunakan pembelajaran portofolio, investigasi grup, dan karya wisata. Nah, untuk work based learning itu bisa role playing, pekerja masuk kelas, studi lapangan kerja, aktivitas kurikuler, dan pengembangan diri. Nah, untuk service learning itu model pembelajarannya juga dinamakan service learning lagi gitu. Nah, untuk cooperative learning itu bisa menggunakan model pembelajaran number has together sampai to stray ya, bisa teman-teman lihat gitu. Dan untuk strategi pembelajaran konsep learning itu bisa menggunakan model pembelajaran scramble hingga mind map. Dan untuk inductive learning itu bisa menggunakan model pembelajaran model berpikir induktif dan model induktif kata bergambar. Kemudian di sini ada bagan yang bisa teman-teman lihat mengenai hubungan antara pendekatan, strategi, metode, dan model pembelajaran. Nah, untuk pendekatan sendiri tadi sebenarnya kan sudah dijelaskan gitu ya oleh teman saya bahwa pendekatan itu merupakan orientasi atau sudut pandang terhadap individu yang belajar. Singkatnya seperti itu gitu, diturunkan dari teori belajar. Nah, kemudian dari pendekatan ini diturunkan menjadi strategi pembelajaran yang masih berupa rencana pembelajaran yang masih bersifat umum atau masih gambaran umum terhadap proses kegiatan pembelajaran. Nah, mengutip dari Komalasari bahwa strategi pembelajaran ini masih berupa konseptual sehingga dalam proses penerapannya itu diperlukan berbagai metode pembelajaran. Nah, sehingga setelah ditentukan gitu ya, kita sudah menentukan strategi pembelajaran, kemudian sudah menentukan metodenya apa yang akan digunakan. Mungkin saja juga ada guru yang akan setelah menentukan metode pembelajaran, menentukan teknik dan juga taktik. Nah, dari serangkaian ini atau dari keseluruhan pendekatan, strategi, metode, kemudian teknik dan taktik akan dihasilkan suatu rangkaian atau langkah-langkah pembelajaran yang sudah bersifat khusus gitu atau spesifik. Nah, itulah yang disebutkan dengan model pembelajaran. Jadi model pembelajaran itu adalah rencana atau kegiatan pembelajaran yang sudah sangat spesifik dari mulai awal kegiatan, inti kegiatan, hingga akhir kegiatan. Seperti itu. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.